Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga bahagia karena habis mendapat serangan fajar. Kali ini saya akan merangkum film yang berasal dari negara kelahiran saya, yaitu Korea. Film yang satu ini menceritakan tentang seorang cracker yang ingin mencari tahu pelaku yang telah membunuh sang guru. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Scene memperlihatkan para petugas keamanan gedung yang sedang berpatroli dan terlihat seorang yang ingin mencuri sesuatu di gedung tersebut. Kemudian pria tersebut membuka brankas yang ada di sana dan mencuri sebuah patung yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian para petugas keamanan mengetahui kejadian itu dan langsung berlari menuju ruangan yang terdapat brankas tersebut. Menyadari hal itu, pria yang mencuri pun langsung berusaha untuk melarikan diri. Pria tersebut melewati sebuah saluran ventilasi untuk melarikan diri. Tak lama kemudian penjaga yang sedang melakukan pengejaran melihat pria tersebut dan hendak mengejar pria itu. Pria itu menaiki tangga untuk mencapai atap gedung tersebut dan tampak penjaga yang telah sampai pada atap gedung tersebut. Lalu pria tersebut langsung bersembunyi di bawah tangga. Setelah melihat bahwa situasi telah aman, pria tersebut langsung menaiki atap gedung. Lalu ia menyiapkan peralatannya dan langsung melompat dari atap gedung tersebut. Scene pun berpindah ke sebuah rumah. Terlihat pria yang mencuri patung itu sedang bersama seorang temannya. Ternyata patung yang ia curi telah pecah. Lalu pria tersebut malah tambah memecahkan patung yang telah ia curi. Temannya yang bernama Hyung pun terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu. Kemudian pria itu membuat barang tiruan yang tampak sama persis dengan patung yang telah ia curi. Scene pun berpindah yang dimana pria itu mendatangi seorang kolektor untuk menjual patung itu. Diketahui bahwa pria tersebut bernama Lee. Kemudian kolektor itu menjelaskan asal-usul dari patung tersebut dan menekan sebuah tombol darurat yang ada di ruangan itu. Lee yang mendengar penjelasan dari kolektor itu langsung mematok harga untuk patung itu. Ia menginginkan $500.000 untuk harga patung tersebut. Lalu kolektor itu yang mengetahui bahwa patung tersebut adalah palsu dan akan menelpon polisi. Mendengar itu, Hyung yang terlihat panik langsung berusaha mengunci pintu semua ruangan di sana. Lee yang mengetahui bahwa kolektor tersebut pernah menjual barang palsu saat pelelangan di Hong Kong, dan Lee juga mengetahui bahwa kolektor tersebut melakukan itu akibat terlilit hutang perjudian. Mendengar itu, kolektor tersebut langsung menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjual patung palsu itu karena patung yang asli masih ada. Tapi Lee langsung menunjukkan foto patung yang asli yang telah hancur. Lee pun kembali membuat penawaran yang langsung disetujui oleh kolektor tersebut dan pergi dari sana. Scene pun berpindah kepada anggota Halode yang ingin menangkap seseorang. Terlihat ia menelpon seseorang yang merupakan informannya. Tak lama kemudian informannya yang berada di perjalanan untuk menemuinya pun dihadang beberapa pria di sana. Kemudian ia pun tertangkap. Scene pun berpindah ke ruangan Lee. Ia terlihat sedang mencoba untuk memalsukan uang di sana. Hyung yang melihat itu menjelaskan tentang tinta yang tidak akan merekat pada kertas itu. Tapi Lee berhasil memalsukan uang itu. Lee menjelaskan bahwa uang itu lemah jika terkena alkohol. Kemudian Lee pun meninggalkan Hyung di sana. Scene pun berpindah ke seorang gadis. Gadis itu merupakan seorang seniman di galeri yang ada di sana. Gadis itu bernama Yuna. Terlihat ia sedang bersama pemilik galeri dan sedang membahas tentang seseorang yang ingin berinvestasi di galeri tersebut. Pemilik galeri itu menjelaskan bahwa pria tersebut ingin memamerkan lukisan tentang gadis pujaan hatinya di galeri miliknya. Lalu pemilik galeri terkejut karena melihat kehadiran dari pria yang ingin berinvestasi di galeri miliknya. Pria tersebut ternyata adalah Lee. Kemudian Yuna menghampiri Lee yang ada di sana. Lalu terlihat Yuna yang sedang melakukan negosiasi kepada pemilik galeri. Pemilik galeri yang ingin pamerannya sukses pun menyetujui permintaan Yuna. Scene pun berpindah kepada Lee dan Hyung yang sedang dalam perjalanan. Hyung terkejut dengan keputusan Lee yang menginvestasikan $1 juta ke galeri itu, dan Lee menjelaskan rencana yang telah ia buat untuk menghasilkan uang. Rencana itu bernilai $3 juta dan menyuruh Hyung untuk mencari tempat operasi dan seorang hacker yang handal. Scene pun memperlihatkan seorang hacker yang sedang melakukan peretasan ke sebuah toko swalayan. Tak lama kemudian Hyung pun datang. Hacker tersebut ternyata bernama Jong Bae. Hyung menawarkan pekerjaan dan mengajak Jong Bae untuk menemui seseorang yang tak lain adalah Lee. Scene pun berpindah ke sebuah klub malam. Terlihat Lee dan Jong Bae yang ada di sana. Mereka pun membahas tentang bisnis. Kemudian Lee menyindir Jong Bae yang dikenal sebagai seorang pengkhianat. Jong Bae yang mendengar itu langsung marah dan ingin pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian Hyung mendapat telepon dari seorang pria yang bernama Turbo. Scene pun memperlihatkan Turbo and the gang yang sedang dalam perjalanan. Mereka hendak pergi ke sebuah gedung tak berpenghuni dan terlihat bahwa Lee dan Hyung juga berada di sana. Turbo lalu menjelaskan harga gedung tersebut, tapi Lee ingin membayar gedung tersebut setelah sukses menjalankan rencana yang telah ia buat. Tapi Turbo menolak permintaan Lee di sana. Tapi Lee lagi-lagi mengetahui bahwa gedung tersebut bukan milik Turbo. Turbo yang mendengar itu langsung menyetujui permintaan Lee di sana. Lee pun meninggalkan tempat itu dan akan melakukan observasi rencananya. 눈빛 좋네. 여자들이 좋아하는 눈빛이요.
Kembali ke Lee yang sedang melakukan observasi, ternyata Lee ingin merampok toko perhiasan yang ada di sana. Dan terlihat Jongbae yang mencari server keamanan dari toko perhiasan di sana. Mereka pun melakukan tugasnya masing-masing. Shin pun berpindah yang dimana Lee dan yang lainnya telah pindah ke gedung tersebut dan mulai merencanakan semuanya. Lalu Shin berpindah kepada Lee yang sedang makan siang bersama Yuna. Terlihat Yuna yang memakai sebuah kalung dan Lee menjelaskan bahwa kalung tersebut merupakan kalung yang sangat langka. Lalu Yuna mengatakan bahwa kalungnya adalah peninggalan berharga dari mendiang ayahnya. Dan Lee mengajak Luna untuk mengecek kalung tersebut di sebuah toko perhiasan yang ada di sana. Mereka pun mendatangi toko perhiasan tersebut dan langsung mengecek kalung yang dikenakan Yuna. Terlihat Lee yang menjatuhkan sebuah koper ke sebuah kursi yang ada di toko tersebut. Lalu pemilik toko mengatakan bahwa kalung tersebut mirip dengan berlian biru Eugene permaisuri Napoleon III. Dan pemilik tersebut mengajak mereka masuk ke dalam ruangan VIP toko tersebut. Tapi Lee menolak dan langsung pergi serta meninggalkan kopernya di sana. Lee ternyata berpindah toko dan sama seperti pemilik toko sebelumnya yang mengatakan bahwa kalung yang dimiliki Yuna adalah kalung yang amat sangat langka dan mengajak mereka masuk ke dalam ruangan VIP toko itu. Mereka pun masuk ke dalam ruangan VIP toko itu. Terlihat Lee yang sedang mengawasi letak CCTV yang ada di toko tersebut. Shin pun berpindah yang dimana terlihat bos dari informan polisi di awal film. Bos tersebut ternyata bernama Bos Cho. Ia terlihat pergi ke kediamannya. Terlihat juga ia sedang bersama dengan bodyguardnya. Mereka membahas tentang rencana merampok para politisi yang ada di sana. Lalu Shin pun memperlihatkan Bos Cho dan bodyguardnya yang mengawasi seorang yang akan membuka sebuah berangkas. Bos Cho memegang sebuah timer untuk melihat seberapa cepat pria itu membuka berangkas. Shin pun berpindah kepada Lee yang sedang mengingat tipe berangkas yang ada di ruangan VIP itu. Tipe berangkas yang ada di sana adalah berangkas series M yang berasal dari Swiss dan sudah pasti tahan api. Shin pun berpindah kepada Hyung yang terlihat mabuk di sebuah jalan. Lalu dia menendang sebuah toko di sana dan memicu alarm yang ada di toko itu. Saat hendak pergi, Hyung terlihat menempelkan sesuatu di jendela toko yang tepat berada di sebelah toko yang ia tendang. Lalu terlihat Jongbae yang sedang meretas CCTV di area toko tersebut dan terlihat Lee dan Hyung yang sudah bersiap untuk merampok toko itu. Lalu Jongbae mengisyaratkan pada Lee dan Hyung untuk melemparkan sebuah umpan. Ternyata itu adalah alat yang terhubung dengan koper yang sudah dilemparkan ke bawah kursi oleh Lee di toko perhiasan sebelumnya. Lalu koper itu pun mengeluarkan asap dan terjadilah ledakan di toko itu. Lee dan Hyung pun bergegas untuk membobol toko perhiasan itu. Terlihat mereka telah memasuki ruangan VIP toko tersebut dan hendak membuka berangkas yang ada di sana. Lee langsung mencoba untuk membolongi berangkas itu. Terdengar suara dari mesin bor Lee yang begitu kencang. Polisi yang ada di sana pun samar-samar mendengar suara dari bor yang digunakan Lee dan pergi mencari asal suara tersebut. Hyung yang bersama Lee terlihat sangat panik lalu menyuruh Lee untuk berhenti sementara, tapi Lee tetap melanjutkan upayanya. Kemudian Jongbae yang melihat bahwa polisi tersebut bergerak ke arah mereka pun memberikan peringatan kepada mereka berdua. Tapi akhirnya Lee berhasil membolongi berangkas tersebut dan mulai membobol berangkas itu. Hyung yang panik pun meninggalkan Lee di sana. Saat hendak keluar dari toko, terlihat Hyung menyelinap dan membuat distraksi dengan cara menghancurkan jendela mobil yang terparkir di sana, sehingga membuat alarm pada mobil tersebut berbunyi. Polisi itu lalu mengecek keadaan mobil di sana. Kembali kepada Lee yang masih berusaha untuk membobol berangkas itu, Lee akhirnya berhasil membuka berangkas tersebut dan mengambil beberapa berlian di dalamnya. Setelah itu Lee terlihat berjalan dengan santai keluar dari toko itu dan dijemput oleh Jongbae dan Hyung. Shin pun berpindah ke Bos Cho yang dimana ternyata toko yang dibobol oleh Lee adalah milik Bos Cho. Bodyguard dari Bos Cho langsung mengatakan akan mengurus perampokan tersebut. Biar lebih enak, sekarang kita sebut bodyguardnya Bos Cho ini jadi Bedun ya. Lanjut. Bos Cho membaca koran tentang perampokan yang terjadi di tokonya. Lalu ia mengatakan bahwa perampok itu mampu menipu polisi dan membuka berangkas series M dalam waktu 5 menit. Seperti yang kita tahu bahwa Bos Cho mencari orang yang mampu membobol berangkas dengan waktu yang cepat. Kemudian Bos Cho menyuruh Bedun untuk menemukan pelaku tersebut. Shin pun berpindah ke detektif di awal film. Ia diketahui bernama Gong. Detektif Gong sedang membaca berita tentang perampokan itu dan merasa ada sesuatu yang aneh dari kasus tersebut. Ia bersama rekannya yang kita sebut saja Abi. Abi mengatakan bahwa toko yang dirampok adalah toko milik Bos Cho. Mendengar itu Gong pun terkejut dengan perkataan Abi. Lalu Shin memperlihatkan bahwa detektif Gong dan yang lainnya sedang menyelidiki kasus perampokan itu. Para anggota mengatakan bahwa perampok tersebut sudah merencanakan perampokan itu dengan matang. Lalu Gong menyuruh para anggotanya untuk mendapatkan semua bukti di tempat itu. Shin pun berpindah kepada Turbo yang terlihat menjual berlian hasil rampokan Lee dan yang lainnya. Ia mendatangi seorang pria yang memiliki koneksi kepada orang-orang yang ingin membeli berlian. Setelah pria itu mengecek keaslian pada berlian tersebut, ia langsung mengetahui bahwa itu adalah barang curian dan Turbo meninggalkan pria tersebut. Lalu tiba-tiba Bedun keluar dari salah satu ruangan yang ada di sana. Setelah itu orang-orang dari Bedun terlihat mengawasi setiap kegiatan Lee dan yang lainnya. Lalu Bedun melaporkan semua penemuannya kepada Bos Cho dan menjelaskan satu persatu riwayat dari Lee dan yang lainnya.
보육원 출신이고 뼈가 굵습니다. 카메라 기술자. Tak lama kemudian terlihat Hyung dan Jong Bae yang berada di tempat ia bekerja. Mereka didatangi oleh Bos Cho and the gang di sana. Jong Bae ingin melakukan perlawanan tapi dengan gampang Bedun melumpuhkannya. Lalu Shin pun berpindah kepada Lee yang baru pulang dari bertemu dengan Yuna. Ia terkejut karena melihat banyaknya mobil yang terparkir di dalam gedung tempat ia bekerja. Tanpa rasa takut, Lee lalu mengambil sepotong besi dan mulai masuk ke dalam gedung itu. Lee melakukan perlawanan tapi langsung dilumpuhkan oleh Bedun di sana. Kemudian Bos Cho mengajak Lee dan yang lainnya untuk bekerja sama untuk rencana besar yang akan dijalankan oleh Bos Cho. Lee yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa ia tidak bekerja untuk orang, dan Bos Cho memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Lee dan yang lainnya sampai mereka berubah pikiran. Setelah dikurung, Lee mulai berpikir untuk bekerja sama dengan Bos Cho, tapi Hyung mengatakan untuk jangan membuat kesepakatan dengan mereka karena kita pasti akan dijadikan budak oleh mereka. Tak lama kemudian Bedun menghampiri mereka dan membawa mereka ke kediaman Bos Cho. Hyung mengatakan bahwa ia masih tidak ingin melakukan tugas yang diberikan Bos Cho. Lalu Bos Cho mulai mengancam mereka di sana dengan cara ingin menyakiti orang-orang terdekat mereka. Lee bertanya tentang nilai dari bisnis yang Bos Cho berikan. Bos Cho mengatakan bahwa nilainya adalah 150 juta dolar atau setara dengan 2,3 triliun. Mendengar itu, Lee mengatakan bahwa mereka tidak punya bisnis sebesar itu di negaranya. Bos Cho lalu mengatakan bahwa itu ada dan terletak di Bea Cukai Incheon. Dan Lee bertanya tentang komisi yang akan Lee dan yang lainnya dapatkan jika mau melakukan tugas itu. Bos Cho mengatakan akan memberi mereka berlian yang telah mereka curi dan membagi masing-masing 5% dari hasil bisnis tersebut. Lee yang mendengar itu langsung menyetujui permintaan dari Bos Cho. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali ke detektif Gong yang sedang mengawasi CCTV yang terletak di toko perhiasan itu. Ia melihat Lee yang membawa koper ke dalam toko itu dan meninggalkan koper tersebut. Dan Gong pun mendapat plat kendaraan yang dipakai oleh Lee. Shin pun berpindah kepada Bos Cho yang mulai menjelaskan rencananya secara detail. Ia mengatakan bahwa Bea Cukai Incheon memiliki sistem keamanan yang begitu ketat dengan teknologi yang canggih. Ia menjelaskan dari manakah asal uang 150 juta dolar itu. Ia mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik pemerintah dan telah disimpan di sana selama kurang lebih 5 tahun. Tak ada yang tahu uang tersebut ada di sana. Bos Cho mendengar kabar bahwa uang tersebut akan dipindahkan, maka dari itu ia ingin merampok uang tersebut sebelum dipindahkan. Lalu Bos Cho menjelaskan bahwa uang yang akan mereka curi tersimpan di sebuah berangkas series L yang berasal dari Israel. Lalu Bedun memberikan gambar rancangan bangunan tempat berangkas itu berada dan peta kabel telepon serta sistem pembuangan limbah. Dan Bedun juga menjelaskan tentang keamanan yang ada di ruangan berangkas tersebut. Lalu Lee bertanya bagaimana jika mereka berhasil membawa uang tersebut dan bagaimana cara mereka melewati pos pemeriksaan dengan membawa uang 150 juta dolar. Bos Cho mengatakan bahwa ia akan menukarkan uang tersebut dengan uang mainan yang telah ia siapkan. Lalu Shin memperlihatkan Jong Bae yang dipanggil Bedun untuk menemui Bos Cho. Ternyata Bos Cho mengetahui riwayat Jong Bae yang mengkhianati rekannya di masa lalu. Bos Cho lalu menawarkan kesepakatan untuk mengkhianati Lee dan Hyung di sana. Jong Bae pun menyetujui tawaran yang diberikan Bos Cho. Shin pun berpindah kepada Lee yang sedang berada di atas gedung. Ia terlihat seperti sedang mengingat sesuatu. Kemudian Shin pun flashback di mana Lee sedang bersantai dengan seorang pria di atas gedung. Diketahui bahwa pria itu adalah guru Lee dalam bidang keahlian membuka berangkas. Lalu sang guru bertanya kapankah Lee akan berhenti mencuri. Lalu Lee mengatakan bahwa ia akan berhenti mencuri setelah sukses besar. Lalu gurunya mengatakan bahwa tak ada kesuksesan untuk seorang pencuri. Diketahui bahwa gurunya ternyata bernama Pak Oh. Shin pun kembali ke masa sekarang. Terlihat Lee menghubungi Yuna dan mengajaknya bertemu esok siang. Lalu Shin memperlihatkan Lee dan Yuna yang sedang berjalan berdua. Dan tiba-tiba detektif Gong datang dan langsung menangkap Lee yang sedang bersama Yuna. Kemudian Lee diinterogasi oleh detektif Gong di kantor polisi karena kurangnya bukti. Lee pun dibebaskan. Setelah bebas, Lee langsung mencoba menghubungi Yuna, tapi Yuna yang masih kaget dengan kejadian tadi siang pun enggan menerima telepon dari Lee. Shin berpindah ke sebuah hotel. Terlihat Bos Cho dan Bedun yang mengetahui bahwa ia sedang diawasi oleh orang di sana. Bos Cho langsung menyuruh Bedun untuk membawa pergi Lee yang berada di hotel tersebut dan Bos Cho pergi sendiri melalui tangga darurat. Kembali ke Bedun yang telah sampai ke kamar Lee, ia langsung mendorong Lee dan bertanya mengapa polisi berada di sana. Lee mengatakan bahwa mereka menyelidiki kasus pencurian toko perhiasan yang dilakukan oleh Lee. Lalu Bedun menyuruh Lee untuk menyingkirkan semua bukti yang ada di sana. Tak lama kemudian detektif Gong pun datang dan bergegas pergi menuju kamar Lee. Tapi Lee sudah pergi dari hotel itu bersama Bos Cho dan Bedun. Kembali ke detektif Gong dan anggotanya, mereka terlihat mencari barang bukti yang ada di kamar Lee. Kemudian salah satu anggota di sana menyadari bahwa ada sebuah ruang rahasia yang ada di sana. Detektif Gong pun langsung mendobrak ruangan tersebut dan menemukan beberapa petunjuk di sana. 와보셔야 될 것 같은데.
Kembali ke Lee yang sedang bersama Bos Cho, ia mulai menjelaskan tentang rencananya untuk masuk ke Bea Cukai Incheon. Lee menjelaskan bahwa ia akan menggunakan surat perintah Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan kualitas air yang berada di Bea Cukai Incheon, dan mereka menyiapkan bom untuk diledakkan di beberapa titik yang berada di Bea Cukai Incheon. Setelah itu Lee menghampiri Turbo dan sedang mengecek sebuah mobil truk di sana. Ia menyuruh Turbo untuk menyingkirkan rak yang ada di belakang truk itu, dan terlihat Jongbe yang menjelaskan bahwa ketika bom meledak, alarm akan terdengar di seluruh gedung Bea Cukai. Kemudian Jongbe akan meretas sistem keamanan Bea Cukai agar alarm di sana tidak mati, yang membuat petugas keamanan melakukan reset sistem untuk mematikan alarm di sana. Jongbe melanjutkan bahwa butuh 45 menit untuk menghidupkan kembali sistem keamanan di sana. Kemudian scene berpindah yang dimana Lee dan Hyung berencana untuk mengkhianati Bos Cho. Tapi yang tak mereka ketahui bahwa Jongbe telah mendengar percakapan mereka melalui radio, dan Jongbe pun mengadukan itu semua ke Bos Cho. Lalu scene memperlihatkan Lee yang sedang menunggu Yuna pulang bekerja. Lee langsung menghampiri Yuna di sana. Mereka pun sedikit berdebat di sana, dan Yuna mengatakan bahwa dirinya tidak nyaman jika ada Lee di sana. Lee pun menjelaskan semua tentang ayah kandung Yuna. Lee mengatakan kepada Yuna bagaimana jika ternyata ayahnya tidak modar karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Mendengar itu Yuna terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lee. Sekarang kita tahu ya cuy, kalau Yuna ini adalah anak dari gurunya Lee atau Pak Oh. Scene pun flashback yang dimana Lee terlihat membeli beberapa botol minuman lagi untuk dinikmati bersama Pak Oh. Kemudian hal tak terduga pun terjadi. Saat di perjalanan kembali ke gedung itu, ia melihat Pak Oh yang telah modar akibat terjatuh dari gedung itu. Lee lalu melihat ke arah atas dan menemukan bahwa Bedun ada di sana, yang dimana ternyata Pak Oh dibunuh oleh Bos Cho. Untuk motif pembunuhannya masih belum dijelaskan ya cuy. Lanjut, kembali ke masa sekarang, Yuna yang masih terkejut dengan penjelasan dari Lee pun meninggalkan Lee di sana. Saat telah sampai di mobil miliknya, seseorang langsung menculik Yuna yang ada di sana. Sampailah di hari H perampokan Bea Cukai Incheon. Mereka semua terlihat bersiap untuk melakukan perampokan itu. Satu persatu dari mereka mulai memasuki Bea Cukai itu dengan penyamaran mereka masing-masing. Jongbe yang menyamar menjadi tukang perbaikan telepon telah berada di posisinya dan menyuruh Bos Cho untuk meledakkan bom yang telah disebar di beberapa titik Bea Cukai. Terlihat petugas keamanan di sana melaporkan ledakan tersebut ke pemadam kota, dan para pemadam yang mendengar itu langsung bergegas datang ke Bea Cukai. Scene memperlihatkan Lee dan Hyung yang menyamar menjadi tim keamanan yang ada di Bea Cukai. Kembali ke Jongbe, ia langsung meretas sistem keamanan yang ada di Bea Cukai, yang membuat tim keamanan Bea Cukai mematikan sistem keamanannya. Mereka pun mulai memasuki area tempat penyimpanan berangkas itu dan melumpuhkan penjaga yang ada di pos keamanan. Setelah berada di dalam, Lee langsung bersiap membobol berangkas itu. Lee berusaha untuk membolongi dinding berangkas tersebut menggunakan las handle. Setelah berhasil membolongi dinding berangkas, Lee kemudian memasuki alat bantu dengar ke dalam lubang tersebut, yang dimana itu membantu Lee untuk mendengar decitan bunyi kunci kombinasi yang ada pada berangkas tersebut. Lalu Lee mulai memutar ke kanan dan ke kiri kombinasinya. Setelah selesai, Lee langsung mencoba membuka pintu berangkas itu, tapi tidak berhasil. Dengan cepat Lee mencoba lagi membuka berangkas itu. Di percobaan kedua ini, Lee terlihat begitu santai sampai ia menutup kedua matanya dan mulai memutar kembali kunci kombinasinya pada berangkas itu. Dan akhirnya Lee pun berhasil membuka berangkas itu. Kemudian Bos Cho mengatakan bahwa mereka memiliki sisa waktu 23 menit untuk memindahkan semua uangnya yang ada di sana. Lalu mereka pun mulai memindahkan semua uang itu. Tak lama kemudian Detektif Gong dan anggotanya sampai di Bea Cukai Incheon, dan terlihat sistem keamanan yang akan kembali menyala dalam 7 menit ke depan. Detektif Gong yang berada di sana pun langsung menyisir semua lokasi di area Bea Cukai Incheon, dan terlihat Lee dan Bedun yang sedang memindahkan uang terakhir ke dalam truk. Akhirnya Detektif Gong sampai ke tempat di mana berangkas itu disimpan. Ia langsung meminta izin untuk memeriksa area tersebut, tapi Lee langsung sigap memindahkan truknya ke bagian belakang berangkas sehingga tak terlihat oleh Detektif Gong. Lee dan yang lainnya pun pergi dari tempat itu dengan membawa uang terakhir yang diangkut. Saat melakukan pemindahan uang ke anggota yang telah menunggu, mereka mendengar radio polisi yang mengatakan bahwa mereka akan mulai menyusur lokasi tempat mereka sedang memindahkan uang. Lalu Lee melihat mobil polisi yang sedang menuju ke arahnya dan menyuruh Hyung untuk duluan, sementara Lee mengalihkan petugas ke polisi
kepolisian. Lee pun dikejar para anggota kepolisian. Setelah berhasil kabur, ia pun langsung melepaskan penyamarannya dan pergi dari tempat itu. Bos Cho bingung dengan apa yang dilakukan oleh Lee dan akan menghabisi Lee. Lalu terlihat Lee yang pergi ke sebuah ruangan dan ternyata Bos Cho mengetahui rencana Lee. Bos Cho langsung menodongkan senjata ke arah Lee, tapi Lee bertanya kepada Bos Cho kenapa ia membunuh Pak Oh. Nah, ini cuy penjelasan motif Bos Cho membunuh Pak Oh. Scene pun flashback di mana Lee yang akan pergi membeli minuman lagi. Saat Lee hendak meninggalkan gedung itu, terlihat Bedun yang menaiki gedung tersebut dan Pak Oh yang berada di sana mendapat panggilan dari Bos Cho. Kembali ke masa sekarang, Lee yang masih ditodong oleh Bos Cho mengatakan bahwa ia membunuh Pak Oh karena Pak Oh menolak untuk melakukan perintah terakhir yang diberikan Bos Cho. Dan Bos Cho memperlihatkan kalung yang dipakai oleh Yuna, yang ternyata Yuna juga diculik oleh Bos Cho untuk jaminan Lee mau menyelesaikan tugas yang ia berikan. Bos Cho lalu menyuruh Lee menyerahkan diri kepada polisi dengan membawa koper yang berisi bom untuk meledakkan area bea cukai. 경찰들한테 날 던지시게. Kemudian terlihat Lee yang sedang dikejar oleh para anggota kepolisian. Lee dengan lihai mulai melumpuhkan semua polisi yang mengejarnya, sampai akhirnya ia pun terpojok di pinggir area dermaga bea cukai Incheon. Detektif Gong yang telah sampai di sana pun menyuruh Lee untuk menyerahkan diri, dan tiba-tiba ya, Lee lebih memilih lompat ke laut dan terlihat koper yang ia bawa pun meledak. Scene pun berpindah kepada Bedun dan yang lainnya. Terlihat mereka sedang menunggu Lee di sana. Tapi Bos Cho yang menghubungi mereka melalui radio mengatakan bahwa Lee telah tewas ditembak oleh polisi dan menyuruh mereka semua untuk bergegas membawa pergi uang itu dari sana. Hyung yang berada di sebuah kontainer bersama Jong Bae terlihat terkejut. Lalu Jong Bae mengatakan bahwa Lee yang sombong pun akhirnya berakhir seperti ini. Hyung yang mendengar itu langsung marah dan mereka pun melakukan baku hantam di sana. Jong Bae yang terkena pukulan pun langsung menikam Hyung di sana. Bedun yang melihat itu hanya diam dan lanjut memindahkan uang di sana, dan Jong Bae meninggalkan Hyung yang ada di dalam kontainer. Shin pun berpindah ke kantor Bos Cho. Ia terlihat ingin membongkar hasil curiannya. Bos Cho yang terlihat senang dengan hasil itu pun, tapi itu tak berlangsung lama karena Bos Cho mendapati bahwa yang ada di kontainer tersebut adalah uang palsu. Ia pun terlihat sangat marah. Kemudian Bos Cho mendapat panggilan yang tak lain itu adalah panggilan dari Lee yang berhasil selamat. Lee mengatakan kepada Bos Cho tentang uang mainan yang Bos Cho dapatkan. Bos Cho yang marah pun langsung mengancam Lee di sana, tapi Lee dengan santainya mengatakan bahwa ia tak peduli dan menyuruh Bos Cho untuk bersiap untuk kedatangan tamu mereka, yang dimana ternyata Lee melaporkan Bos Cho ke detektif Gong. Tak lama kemudian polisi pun datang ke kantor Bos Cho dan hendak menangkap Bos Cho atas semua tindak kejahatannya. Ternyata Lee sudah lama merencanakan untuk menjebak Bos Cho. Didengar baik-baik ya penjelasannya cuy. Ingat enggak kalian tentang patung yang dicuri oleh Lee di awal film? Ternyata patung itu telah dipasang perekam oleh Lee dan pembeli patung itu adalah Bos Cho. Lee yang telah merekam semua percakapan Bos Cho dengan Bedun tentang semua kejahatan yang telah ia lakukan, langsung memberikan semua bukti itu kepada detektif Gong. Detektif Gong yang dari awal ingin sekali menangkap Bos Cho tapi tak memiliki bukti kuat pun sangat bahagia. Detektif Gong pun langsung bergegas menangkap Bos Cho. Baku hantam pun tak terelakkan antara polisi dan anak buah Bos Cho. Bos Cho lalu terlihat ingin melarikan diri dari sana dan menyuruh Bedun untuk tinggal dan menghadapi semua polisi di sana. Pasti kalian semua bertanya, terus Yuna kayak apa? Yuna kan masih disandra oleh Bos Cho. Bentar coy, ini mau dijelaskan. Yuna yang masih disandra pun terlihat diselamatkan oleh Jong Bae. Ya kan, kalian pasti gak nyangka kan? Jong Bae menjelaskan bahwa Lee menyuruhnya untuk menyelamatkan Yuna di sana. Dan saat hendak pergi dari sana, Jong Bae dan Yuna pun dihadang oleh Bedun yang ada di sana. Tapi tak lama kemudian polisi pun datang dan menembak Bedun di sana. Jong Bae dan Yuna pun langsung bergegas melarikan diri dari sana dan melihat Bos Cho yang juga ingin pergi dari sana. Jong Bae pun langsung melaporkan itu kepada Lee. Tak lama kemudian Lee menelpon Bos Cho yang sedang dalam perjalanan melarikan diri, dan Lee mulai menjelaskan semua tentang rencananya. Shin pun memperlihatkan saat Lee yang terpojok di dermaga. Ternyata salah satu anggota polisi di sana adalah Turbo yang menembakkan peluru palsu ke arah Lee. Ingat nggak kalian semua pas Lee nyuruh Turbo buat ngelepas rak yang ada di belakang mobil truk? Ya disitulah Lee merekrut Turbo untuk ikut dalam rencananya. Turbo and the gang pun menyamar menjadi anggota kepolisian, dan saat Lee dan yang lainnya memindahkan uang terakhir, terus ada polisi yang datang ke area tersebut. Itu adalah Turbo and the gang yang melakukan penyemprotan pada uang asli di sana. Yang kita lihat di awal film saat Lee berhasil memalsukan uang yang lemah akan alkohol. Ternyata uang yang dibongkar oleh Bos Cho itu adalah uang asli yang disemprotkan cairan untuk membuat uang itu terlihat seperti uang mainan. Terus Jong Bae yang berkhianat bagaimana cuy? Ternyata dari awal bertemu, Lee sudah nyuruh Jong Bae untuk berakting mengkhianatinya. Padahal Jong Bae ini orangnya setia sama timnya cuy. Dan ternyata Jong Bae tidak benar-benar menikam Hyung cuy. Ia hanya acting di sana. Kemudian Turbo and the gang yang nyelamatin Hyung yang ada
ada di dalam kontainer. Setelah itu mereka pun bertemu di pinggir pantai dan Hyung marah karena tadi diberitahukan oleh Lee tentang rencana itu. Lee yang melihat itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa kalau Hyung tahu, pasti Bos Cho akan melihat dari ekspresi wajah Hyung. Shin pun kembali ke Bos Cho yang telah mendengar semua penjelasan dari Lee, dan tiba-tiba Lee langsung menabrak mobil yang dikendarai oleh Bos Cho. Saat Bos Cho hendak mengambil senjata yang ia bawa, Lee langsung mengambil senjata itu dan meminta Bos Cho mengembalikan kalung milik Yuna. 날 가지고 놀아? 나한테 줄 게 있을 것 같아. Tak lama kemudian polisi pun datang dan Lee terlihat dijemput oleh Turbo yang membawa kendaraan derek untuk membawa mobilnya dari sana. Lalu Shin pun berpindah yang dimana Lee dan yang lainnya menyemprotkan uang yang telah ia ambil dari kantor Bos Cho menggunakan alkohol, dan terlihat uang mainan itu berubah menjadi uang asli. Mereka semua terlihat kegirangan dengan keberhasilan rencana mereka, dan Yuna yang mendapatkan berkali-kali lipat dari yang dijanjikan Lee untuk investasinya. Terlihat juga Lee yang begitu puas dengan balas dendamnya terhadap Bos Cho. Shin pun berpindah ke Abu Dhabi. Terlihat Yuna yang baru sampai di sana dan mengunjungi sebuah hotel tempat pameran seni diadakan. Dan terlihat seorang yang sedang mengendarai mobil mewah yang juga ingin menghadiri pameran itu. Saat sedang melihat-lihat di sana, Yuna terkejut karena ia melihat ada kalungnya yang terpampang di sana. Yuna terlihat mencari seseorang di sana. Lalu ia melihat lukisan foto wajahnya yang terpajang di pameran itu, dan tiba-tiba Lee pun berada di sampingnya. Dan selesai. Film yang mengandung banyak plot twist ini bener-bener buat saya semangat ngerangkumnya cuy. Awal nonton film ini jengkel banget sama Jong Bae yang mengkhianati mereka semua. Tapi pas tahu itu adalah rencana Lee dari awal film, langsung tercengang cuy. Sumpah kalian harus nonton film ini. Sekian cerita film dari saya, sampai bertemu di cerita film selanjutnya dari saya. Seperti biasa cuy, jika ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.